Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Saya di sini akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko kelas MC 502 dengan dosen pengajar Bapak Wahyu Purbo Santoso. Saya di sini akan menerangkan untuk penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yaitu melanjutkan pada ujian tengah semester lalu. Ketentuan umum penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Lalu manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Untuk ruang lingkup manajemen risiko sendiri adalah pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Lalu kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Risiko mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, wewenang dan tanggung jawab direksi diantaranya menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, lalu bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan ketetapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Lalu untuk wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris antara lain adalah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf A, lalu mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 paling sedikit memuat penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, penetapan penilaian peringkat risiko, lalu penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penyusunan rencana darurat contingency plan dalam kondisi terburuk, lalu penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, lalu penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Untuk prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko, prosedur manajemen risiko memuat A. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, B. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala, dan C. Dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Penetapan limit risiko memuat A. Limit secara keseluruhan, B. Limit per jenis risiko, C. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Untuk proses identifikasi sendiri, dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Proses pengukuran risiko, evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Lalu untuk proses pemantauan risiko, evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk,
transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Lalu untuk fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B dan huruf C, bank paling sedikit menerapkan aset dan liabilitas manajemen. Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 dan 13. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sistem pengendalian intern adalah kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank. Efektivitas budaya risiko pada organisasi bank secara menyeluruh. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Organisasi dan fungsi manajemen risiko. Komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A paling sedikit terdiri atas mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang paling sedikit mencakup penyusunan kebijakan strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko. 16. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.